Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Nopal Alamsyah dari kelas MN 24C. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di Pendidikan Kewarganegaraan di sesi 13 tentang globalisasi. Nah, ini daftar isi. Yang pertama ada definisi globalisasi, yang kedua ada proses globalisasi, yang ketiga prinsip borderless, yang keempat, tantangan dan ancaman globalisasi. Yang kelima, tanda-tanda globalisasi. Yang keenam, ada dampak positif globalisasi. Yang ketujuh, ada dampak negatif globalisasi. Dan yang terakhir, ada strategi menghadapi globalisasi. Untuk yang pertama, definisi globalisasi. Globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara kewilayahan atau negara lain dan proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Nah itu, nah itu definisi globalisasi. Terus yang kedua ada proses globalisasi. Di sini ada dua. Yang pertama, periode pertama globalisasi. Ini adalah periode berlakunya standar emas dan liberalisasi di abad ke-19. Periode ini mendasarkan dari Pak Britania dan pertukaran barang-barang dalam bentuk mata uang currencies. Era pertama globalisasi ini berakhir dengan Perang Dunia Pertama dan hancur dengan munculnya krisis emas di akhir tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an. Untuk periode kedua, yaitu mengiringi muncul dan berkembangnya neoliberalisme atau pembaharuan dari liberalisme klasik yang mendukung kebijakan ekonomi kapitalis dengan penekanan pada pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi. Selanjutnya, apa sih itu prinsip borderless? Itu prinsip aktivitas yang sebelumnya hanya terjangkau pada tingkat nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara. Selanjutnya, adapun tantangan dan ancaman globalisasi. Itu yang pertama, nasionalisme dan internasionalisme. Globalisasi memunculkan kekhawatiran yang luas bahwa kedaulatan suatu negara akan digerogoti suatu saat. Terus yang kedua, budaya dan budaya Indonesia. Ini masuk melalui infiltrasi budaya Barat yang masuk ke negara Indonesia. Terus yang ketiga itu ada industri dan pertanian. Itu proses peralihan dari masyarakat pertanian menuju masyarakat industri. Nah, adapun tanda-tanda globalisasi. Yang pertama, meningkatnya perdagangan internasional. Yang kedua, meningkatnya aliran dana internasional, termasuk investasi langsung pihak asing. Yang ketiga, semakin besar mengalirnya dana yang melampaui batas negara. Hal ini berkat teknologi internet, satelit komunikasi, dan telepon. Selanjutnya, pertukaran kultur yang semakin besar, misalnya melalui ekspor film-film Hollywood dan Bollywood. Dan sekarang lagi trennya K-pop. Terus yang kelima, menyebarnya multikulturalisme dan akses individu yang semakin baik kepada perbedaan kultural. Sementara di pihak lain, juga terjadi pereduksian perbedaan kebudayaan melalui asimilasi, hibridisasi, westernisasi, amerikanisasi, atau proses penyebaran orang dan kebudayaan Amerika Serikat ke seluruh dunia, atau bersama sama sama dengan proses penyebaran orang dan kebudayaan Cina ke seluruh dunia. Nah, terus yang keenam itu ada kedaulatan bangsa-bangsa melalui erosi
batas-batas negara melalui perjanjian internasional yang membawa kepada organisasi-organisasi seperti WTO. Terus yang ketujuh ada semakin meningkatnya pariwisata dan perjalanan wisata. Terus semakin meningkatnya imigrasi, termasuk imigrasi ilegal, berkembangnya berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global, dan yang terakhir berkembangnya sistem keuangan global. Terus ada dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, kemudahan akses informasi dan teknologi. Yang kedua, peningkatan peluang ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, pertukaran budaya yang memperkaya wawasan. Yang keempat, kerjasama internasional dan mengatasi masalah global. Dan yang terakhir ada peningkatan standar hidup melalui kompetisi global. Dari dampak positif tentu ada yang dampak negatifnya. Nah, yang pertama itu ada kesenjangan ekonomi dapat melebar, erosi nilai-nilai budaya lokal, ketergantungan teknologi, persaingan tenaga kerja yang semakin ketat, dan yang terakhir kerentanan terhadap krisis global. Nah, untuk slide terakhir, ada strategi menghadapi globalisasi. Untuk pertama, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Terus yang kedua, penguatan ekonomi nasional. Yang ketiga, pelestarian budaya lokal. Yang keempat, pemanfaatan teknologi secara bijak. Dan yang kelima, penguatan kerjasama internasional yang menguntungkan. Mungkin itu saja yang penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.